Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, mungkin adik-adik baru melihat kakak. Di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama lengkap kakak Trisa Angela Morisa. Adik-adik boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Angel. Nah, saat ini adik-adik, kakak sedang dalam proses magang di GPIB Pamase Makassar dan alamat kakak di BTN Pepabri Sudiang. Jadi, kalau adik-adik melihat kakak di jalan, di gereja, maupun di mana saja, adik-adik boleh menegur kakak, boleh menyapa kakak, sehingga kakak dengan adik-adik boleh saling kenal, boleh saling akrab, satu dengan yang lain. Salam kenal ya adik-adik. Nah, adik-adik, kembali lagi kita beribadah di hari Minggu Pelkat Pelayan Anak GPIB Pamase Makassar pada tanggal 21 Februari 2021 di minggu ketiga di bulan Februari. Sudah tidak terasa ya adik-adik, bulan ini sudah hampir selesai. Nah, adik-adik, kakak mau menanyakan kabar adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik? Puji Tuhan, baik. Kakak sangat bersuka cita ketika adik-adik dalam keadaan baik. Mama, papa, oma, opa, kakak, dan seluruh keluarga adik-adik boleh sehat semuanya ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya itu adik-adik harus mempersiapkan diri yang terutama, mempersiapkan Alkitab, terus sudah mandi, berpakaian rapi, dan jangan lupa mempersiapkan juga uang persembahan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan lagu pembukaan Kidung Ceria 80, bait yang pertama, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, bersuara anak-anak memuji di Kalbar. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, bersuara anak-anak memuji di Kalbar. Kau Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Namun adik-adik ikuti kakak ya. Adik-adik ikuti dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus boleh menyertai dan membangunkan kami di pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya ya Tuhan Yesus,
ibadah yang boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang akan mengajar atau bercerita di kelas TK ada Kakak Vinda, dan di kelas anak kecil dan tanggung ada Kakak Melin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dengan menyanyi Kidung Ceria 119 bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Halo adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Nah adik-adik, untuk sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena sampai detik ini kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada firman ya Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Baru adik-adik, yaitu dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kakak ulang ya, pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengannya yang ke-8. Kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik lihat Alkitabnya, kakak akan membacakan. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus.
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanku dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hidupku, di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi Filipi 1 ayat 1 sampai yang ke-8, di sini mengajarkan kita tentang cara kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini juga di Alkitab ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kakak juga mau adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang pertama memberikan kita nafas kehidupan, terus yang kedua memberikan kita mata untuk melihat, memberikan kita mulut untuk berbicara, memberikan kita tangan untuk makan. Maka dari itu kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu memberikan semua yang orang lain tidak bisa berikan, adik-adik. Nah, terus di sini juga aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, di Alkitab saja mengajarkan kita bahwa aku selalu mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Dia. Nah, adik-adik, jangan adik-adik hanya mengucap syukur di gereja saja, adik-adik. Adik-adik bisa mengucap syukur misalnya di mall, terus di jalan, di rumah, atau di rumah teman, di rumah keluarga, dimanapun itu. Tuhan Yesus mau adik-adik selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu melindungi kita dimanapun kita berada, supaya kita jauh dari mara bahaya, karena Tuhan Yesus ada melindungi kita, adik-adik. Nah, di sini juga Tuhan Yesus mau kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu baik keadaan kita dalam sukacita, dalam duka cita, dalam rasa kecewa. Tuhan Yesus mau kita tetap bersyukur, adik-adik. Contohnya kalau misalnya Tuhan Yesus memberikan adik-adik ujian. Tuhan Yesus memberikan adik-adik ujian kalau misalnya adik-adik kalau yang sudah pintar bawa motor, terus di jalan bannya pecah. Nah, itu kan ujian dari Tuhan Yesus itu, adik-adik. Memberikan adik-adik kesusahan di jalan. Nah, karena adik-adik itu karena adik-adik anak Tuhan Yesus, adik-adik rajin berdoa, maka dari itu Tuhan Yesus memberikan pertolongan, yaitu lewat orang lain yang membantu adik-adik saat itu. Nah, itu adalah adik-adik harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengirimkan orang-orang yang di sekeliling adik-adik itu membantu adik-adik dalam kesusahan. Maka dari itu adik-adik harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Harus rajin berdoa, tekun berdoa kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, contohnya kalau misalnya adik-adik dalam sukacita, adik-adik dalam senang, wah saya dapat ini, adik-adik harus berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik harus mengucap syukur. Kenapa?
Karena apa yang adik-adik inginkan dari dulu-dulu baru bisa tercapai sekarang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tahu bahwa inilah saatnya yang tepat untuk apa yang adik-adik inginkan bisa diwujudkan. Nah, maka dari itu adik-adik jangan putus asa kalau misalnya apa yang adik-adik mau belum tercapai. Jadi adik-adik kalau misalnya apa yang adik-adik inginkan belum tercapai, Tuhan Yesus mau adik-adik harus mengucap syukur walaupun itu belum diberikan kepada orang tuanya, belum diberikan orang tuanya kepada adik-adik harus tetap mengucap syukur adik-adik harus tetap berdoa, karena kalau bila adik-adik selalu mengingat Tuhan, pasti Tuhan Yesus juga selalu mengingat adik-adik. Selalu apa yang adik-adik inginkan juga Tuhan Yesus berikan. Kenapa? Karena adik-adik juga mengingat Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan, selalu mengucap syukur. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau untuk kita semua adik-adik, bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala apapun kita harus berdoa. Kita berdoa juga bukan saat di gereja saja, tetapi saat dimanapun juga kita berada. Nah, terus memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku di dunia. Nah, adik-adik, kita ada di dalam hati Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau lagi Tuhan Yesus ingat adik-adik, jadi adik-adik juga harus mengingat Tuhan Yesus juga adik-adik, supaya Tuhan Yesus selalu mengingat kita, selalu mengingat Tuhan Yesus juga mengingat kita adik-adik. Jadi apa yang adik-adik mau juga Tuhan Yesus berikan. Kalau adik-adik dalam kesedihan, Tuhan Yesus mengirimkan orang untuk memberikan adik-adik sukacita, memberikan damai sejahtera kepada adik-adik, supaya adik-adik merasakan senang. Maka dari itu, kalau misalnya adik-adik selalu mengucap syukur, selalu berdoa kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan adik-adik ya. Kenapa? Karena kalau kita selalu di dalam Tuhan, apa yang kita mau Tuhan berikan. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita takut akan Dia, kita percaya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga senang hati kepada kita, karena apa yang Tuhan Yesus mau kita sudah ikuti, kita sudah apa yang Tuhan Yesus mau kita juga sudah melakukannya adik-adik. Jadi untuk minggu ini kakak mau adik-adik harus selalu rajin mengucap syukur kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, baik itu adik-adik dalam sukacita, dalam duka cita, dalam rasa kekecewaan apapun itu, adik-adik harus tetap ingat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang paling utama, adik-adik harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Oke adik-adik, jadi demikian khotbah kakak pada minggu pagi hari ini adik-adik ya. Kiranya apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Dan adik-adik, halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Ruth. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita membuat aktivitas. Aktivitasnya itu kakak mau adik-adik buat tulis apapun kehendak Allah yang sudah adik-adik lakukan sepanjang minggu yang lalu. Contohnya itu adik-adik berdoa, terus baca Alkitab, membantu mama, mengasihi adik. Nah, adik-adik tulis di kertas selembar. Terus kalau sudah adik-adik tulis, adik-adik foto. Nanti minta tolong ke mama papanya adik-adik buat kirim ke grup WA orang tua, atau adik-adik bisa kirim langsung ke kakak layannya adik-adik. Seperti itu adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman ya Tuhan. Kiranya firman yang tadi kami dengar dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya untuk orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak Layan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita dan hikmat senantiasa selalu ya Tuhan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, agar kiranya Engkau memberikan kesembuhan, sehingga dapat kembali menjalankan aktivitasnya masing-masing ya Tuhan, baik itu lewat makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana sampai saat ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami masih berduka cita ya Tuhan, karena adanya COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama saat ini Tuhan, agar kiranya Engkau mengangkat penyakit COVID-19 ini ya Tuhan dari bangsa kami, sehingga kami semua dapat kembali bersukacita, dapat kembali berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman kami yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan? Semoga firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan, adik-adik boleh aplikasikan, adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Diingatkan kembali bahwa persembahannya boleh ditabung dulu atau disimpan dulu, atau bisa juga antar, minta tolong ke papa mama untuk mengantarkan ke kantor gereja setiap jam kerja. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 19 bait yang pertama, Yang Maha Kasih. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Mari kita tutup mata, mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan, boleh dikelola, bahkan boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan, terkhususnya untuk pelayanan kasih gerejamu GPIB Pamase Makassar. Ya Tuhan, berkati juga yang masih ada daripada kami, kiranya ya Tuhan kami boleh mempergunakan, kami juga boleh kelola, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadahnya kita akan melanjutkan segala aktivitas kita akan melanjutkan segala kegiatan kita. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 191, bait yang pertama, Batu Penjuru Gereja. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Untuk kita adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan agar Engkau senantiasa memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin.